Aduh Kak, ini gimana ya? Karyawan saya tuh tiap kali minta gajian selalu minta tepat waktu. Tapi giliran kerja, ya Allah ya Rabbi, disuruh apa-apa susah. Rewel, digiliran suruh ngerjain tepat waktu. Bener sih tepat waktu. Biar kabeh hasilnya. Ini gimana ini Kang nanganin kayak gini gitu kan. Karenanya di video kali ini saya pengen membahas tentang bagaimana cara mengatasi karyawan bermasalah. Gimana kira-kira solusinya? Dibina atau dibinasakan, justru dikeluarkan gitu ya. Penasaran atau Anda ngalamin juga? Tonton videonya sampai selesai. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya pengen membahas tentang bagaimana cara mengatasi karyawan bermasalah. Jadi karyawan bandel, ya. Bandel atau bermasalah. Oke, sebelum ngomongin tentang solusinya, teman-teman semua ya. Satu hal yang perlu Anda yakini dulu dalam bisnis ya. Ini saya sering sampaikan, mindsetnya begini, saudara-saudara ya, bahwa bisnis tidak pernah punya masalah. Ya, sekali lagi ya, bisnis tidak pernah punya masalah. Yang bermasalah adalah ownernya. Jadi ownernya. Sekali lagi saya ulangi ya, bisnis tidak pernah punya masalah. Kalaupun terjadi permasalahan, itu disebabkan karena ownernya, Anda atau leadernya Anda ya. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada karyawan yang bandel atau bermasalah. Yang ada adalah Anda sebagai leader, as a leader, kurang fleksibel dalam membina mereka gitu. Ya, itu sebuah prinsip utama dulu dalam leadership. Jadi, dalam kondisi tema karyawan ini, Pak, Anda sadari Anda tuh owner, itu pertama. Kedua, Anda leader gitu loh. Kalau ada masalah, itu bukan bisnisnya masalah, bisnis benda mati kok, gitu kan. Yang masalah itu ownernya atau leadernya. Sama dengan ini, ya. Tidak ada karyawan saya masalah, gila baru direkrut gitu kan, udah minta keluar gitu kan, udah dibina pinter-pinter, keluar jadi kompetitor, asyem gitu misalkan gitu kan. Lah, ente sendiri yang ngomong kayak begitu dari dulu kan. Terus kenapa Anda membiarkan diri itu terjadi gitu? Nah, ini prinsip utamanya ya. Jadi Anda tuh owner, Anda tuh leader, sadar kalau ada masalah dari karyawan bukan salah mereka, salah Anda. Nah, sekarang gimana cara ngatasinnya teman-teman semua? Oke, gini teman-teman. Pada saat Anda rekrut karyawan, rekrut nih ya, rekrut karyawan. Apa yang terpenting dalam saat merekrut karyawan, teman-teman? Kira-kira? Yang terpenting adalah yang gajinya murah, atau yang skillful, atau yang kayak gimana? Apa kira-kira? Nah, saya punya standar. Minimal 3, teman-teman. Ya, minimal 3 nih. Dan yang paling ibaratnya yang paling bisa dikatakan nggak penting, walaupun saya simpan pertama kali ini gitu ya. Yang paling pertama saya tulis adalah skill. Apa? Skill atau kompetensi. Kompetensi. Itu bagi saya yang paling nggak penting, walaupun saya sebut pertama kali. Kenapa demikian? Karena itu bisa dilatih. Ya, tapi walaupun saya ngomong begini bukan berarti berlaku untuk semuanya loh ya. Ini berlaku untuk Anda misalkan levelnya itu low management. Kalau Anda sudah nyari direktur ya Anda nyari skillnya coy juga gitu kan. Ini kita bicara secara umum dulu nih. Nanti kita bahas secara detail ya. Yang kedua teman-teman semua harus punya passion. Punya hasrat. Nah ini hasrat ngerjain sesuatu. Supaya pada saat ngerjain sesuatunya itu bersemangat gitu. Beda loh ya, yang punya kompetensi belum tentu semangat loh ya. Yang punya semangat, belum tentu dia punya kompeten. Ini dua hal berbeda ini. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah tentang passion atau tentang hasrat di dalam bekerja. Nomor 3 teman-teman semua, tentang attitude. Attitude atau sikap, atau karakter. Nah ini karakter atau sikap. Dan ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan bicara masalah karyawan, urutannya ini dibalik. Ini nomor 1. Ya. Ini tentang kejujuran, tentang integritas, tentang bagaimana dia merespon
pada saat misalkan diminta sama bos atau atasannya sama leadernya, gimana cara dia merespon, gitu kan? Bagaimana dia bersikap di perusahaan. Nah, ini semua attitude, karakter, ya, integrity. 2, passion, hasrat dia bekerja, dia setengah-setengah atau bertotalitas. Ketiga adalah skill. Ini 3 poin ini yang perlu Anda perhatikan dulu nih. Terus kenapa tiba-tiba kok bandel karyawan? Tiba-tiba bandel. Nah, bandel ini bagian mana? Di bagian skill kah? Kemungkinan bukan skill. Di bagian passion kah? Atau attitude kah? Kemungkinan di ranah nomor 1, benar nggak? Bermasalah itu kemungkinan besar orang nomor 1. Attitude, karakter, sikap, integritas, dan sejenisnya. Nah, jadi orang-orang yang bermasalah, terutama karyawan yang bandel itu, karyawan yang bermasalah itu kemungkinan besar itu ya, penyebabnya adalah karena di attitude-nya, di karakternya, di sikapnya, di integritasnya. Ya. Pertanyaannya adalah gimana cara nanganinnya? Lagi-lagi sebelum ngomongin nanganinnya, ya, kita harus tahu dulu nih gimana cara treatment dia yang benar dulu, ya. Nah, kalau masalahnya itu adalah di skill, teman-teman, Anda perlu training. Sekali lagi, Anda perlu training untuk masalah yang di skill. Kalau masalahnya di hasrat, Anda perlu yang namanya psikotes. Ya, semacam kayak talent mapping, Stephen, MBTI, warna, atau misalkan personality test, ya, supaya pastikan dia kerja tuh di bidang yang memang dia suka di situ, diminat di situ, gitu kan, di passion di situ. Nah, kalau misalkan attitude gitu, karakter, ini culture. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan di bagian ininya. Pertanyaannya adalah, di perusahaan Anda itu ada gak sebuah upaya, ya, action plan, ya, kebiasaan, habit untuk menanamkan culture bagus di perusahaan ke dalam diri masing-masing. Ya, karena orang nggak mungkin kerja di perusahaan tertentu kalau culture-nya nggak sesuai dengan dia, mismatch misalkan. Kalau memang sesuai, maka kalau matching sama dia bakal betah berlama-lama dan nggak akan jadi masalah. Nah, maka penting buat Anda menanamkan culture. Misalkan kalau di kita ada pagi-pagi kita sholat duha, ngaji bareng, ya, terus juga misalkan sore-sore setiap minggu ada kajian bareng gitu kan. Terus kalau makan siang bareng-bareng. Terus kalau udah azan ke masjid bareng gitu kan. Pokoknya hal yang pengen ditanamkan ke jiwa mereka itu apa aja. Jadi hal beginilah yang akan membentuk karakter ataupun sikap dan attitude dia, si karyawan itu gitu loh. Jadi ini yang harus dilakukan pertama kali supaya nggak terjadi yang namanya bandel ini gitu. Jadi kita sifatnya itu adalah preventif atau kuratif namanya kayak gini. Sifatnya itu adalah mengantisipasi supaya tidak bandel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Kang, gimana kalau misalkan sudah terjadi karyawan gue bandel? Pertama yang harus dilakukan ya, di interview dulu. Interview tentang apa? Tentang penyebabnya, pengalaman dia, experience selama di perusahaan kayak apa? Kenapa kok kamu kayak begitu? Kenapa begini, gitu ya? Kasih kesempatan 1 kali dulu. Interview beres, kasih kesempatan 1 kali. Kalau misalkan beres, selesai, nggak ngelakuin apa-apa, dalam artian nggak ngulangi lagi, ya sudah, berarti udah selesai. Kalau masih kayak begitu lagi, bisa jadi ya, dia misalkan bermasalahnya tuh di masalah skill. Tadi ya, kita kan bicara masalah bermasalah nih, karyawan yang bermasalah. Masalahnya di skill. Anda coba lakukan yang namanya mutasi posisi tahu ya. Jadi yang awalnya misalkan kerjanya tuh adalah depan laptop mulu, dikeluarkan disuruh kerja di lapangan. Jadi, oh ternyata jiwa dia di situ, hasrat dia di situ, skill dia di situ, aman sudah, ternyata kerjanya udah beres kalau dari situ. Ya monggo, benar gitu kan. Nah, ternyata mutasi juga enggak gitu kan, setelah di interview juga enggak, langsung yang ketiga, Pak. Nah, ini tadi apa kira-kira? Di Ruqyah, saudara-saudara. Dipecat, Pak. Pecat. Kang, kejam banget. Yang kejam gue atau lu? Yang kejam lu. Kenapa lu kerja gak bener? Ya, gue udah kasih kesempatan berkali-kali, kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Enggak ketiga ini. Aja sikat gitu kan. Loh, ini bukan kejam, ini tegas.
hadirnya Anda di perusahaan itu nyusahin kami gitu kan. Kepikiran gara-gara ada lu nyusahin gitu. Nah maka sekali lagi, nah tentu kita sebagai pengusaha, kita tuh gak mau yang proses kayak begini Pak. Teman-teman, mencat itu berat loh Pak. Bagi orang yang gak biasa mencat itu berat. Ya, saya punya tim di perusahaan, indikator dia bisa jadi CEO adalah lu berani gak mencat tim lu sendiri. Yang dia tuh teman lu. Kalau gak berani, gak usah jadi CEO saya. Oh Pak, ngeri Pak. Itu adalah salah satu indikator karena mencat itu perbuatan yang sangat berat. Apalagi kalau misalkan kita mikirin, ya Allah dia tuh udah nikah, anak 1, nanti dia kalau dipecat gimana? Walaupun ya rezeki ya Allah yang ngatur gitu kan. Tapi kadang nggak tega betul. Maka sekali lagi mending kita lakukan yang namanya pencegahan daripada pengobatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati betul. Walaupun sudah terjadi baru ya. Nah, cara paling gampang nih kalau saran saya nih ya. Gimana Kang cara ngurusin karyawan yang bandel bermasalah? Gimana kira-kira? Cari hu-nya. Apa hu-nya? Anda kan sekarang nanya kayak gini kan karena Anda gimana caranya kan? Nyari how-nya dong gitu kan. Makanya nanya ke saya gitu. Gimana kalau cari hu-nya Kang? Ya udah, cari orang HRD, Pak. Ya. Cari orang HRD, Human Resource Development atau Human Resource Capital, HRC gitu ya, HC gitu ya. Suruh dia mikir, ya. Misalnya ya, kita udah rekrut orang Human Capital, karyawan pada bandel, tugas lu beresin, selesai. Betul? Itulah tugas business owner. Tapi ini semua pilihan. Bagi Anda sekarang masih harus belajar sendiri dulu, monggo ini dipraktekkan. Kalau misalkan sudah ada budget ya rekrut orang HR atau HC, ya silakan suruh ngurusin karyawan Anda yang pada bandel itu, ya. Itu aja mungkin dasar untuk video kali ini teman-teman. Kalau Anda suka silakan kasih like. Kalau Anda pengen request video berikutnya, kasih komentar. Kalau Anda pengen tersebar luas manfaatnya ke orang lain, termasuk juga jadi kebaikan buat Anda, tombol share-nya dipencet. Jangan pelit ya, awas nanti pilot loh ya. Dan jangan lupa untuk juga subscribe channel saya supaya memastikan video saya berikutnya bisa masuk ke notifikasi di email Anda ataupun YouTube Anda. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Life is just